ketemu lagi dengan Miss Vivian. Pertemuan hari ini kita mau ngebahas tentang bentuk aljabar, pengenalan bentuk aljabar, dan operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, kamu harus tahu bentuk aljabar itu terdiri dari variabel atau gabungan bilangan dan variabel yang terkait dengan operasi hitung. Oke, kita lihat unsur-unsur bentuk aljabarnya. Yang pertama koefisien, kedua variabel, ketiga konstanta, keempat suku, kelima suku sejenis. Kita harus tahu membedakan kelima unsur ini, gitu ya. Kalau koefisien itu adalah angka yang terdapat di depan variabel. Atau variabel itu apa? Berarti huruf. Maka koefisien angka yang terletak di depan variabel atau di depan huruf, baik itu yang berpangkat atau tidak ya. Nanti ada pangkatnya ataupun tidak. Kemudian konstanta itu adalah angka saja. Angka saja tanpa si koefisien dan variabel. Oke. Berikutnya ada suku. Suku ini merupakan sekelompok dari koefisien ditambah variabel, kemudian konstanta. Oke. Dan tanda-tanda penghubungnya, misalnya jumlah atau kurang, gitu ya. Kalau suku sejenis berarti suku yang variabelnya sama. Nah, variabel sama, tapi koefisien boleh beda. Koefisiennya boleh beda. Tapi kalau ada yang sama pun tidak apa-apa, gitu ya. Kita lihat di sini diminta untuk menentukan yang mana suku, yang mana koefisien, dan yang mana variabel. Dimulai dari suku. Ingat, suku tadi adalah sekelompok dari variabel dan koefisien, gitu ya. Berarti kita lihat, jangan lupa kamu harus mengikutkan tanda penjumlahannya, positif atau negatif atau yang lain. Nah, kita lihat ya sukunya. Yang pertama di sini adalah 5b kuadrat. Oke, yang kedua adalah positif 7a. Tapi tidak perlu ditulis karena tandanya positif. Nih, min 3b kuadrat, min 3b kuadrat. Kemudian ini ada 2a. Nah, yang terakhir ini apa? Min 9. Jangan lupa tanda negatifnya ya. Nah, sekarang kita lihat koefisien. Koefisien itu tadi angka di depan huruf, gitu ya. Berarti berapa angkanya? Koefisien dari 5b kuadrat? 5. Koefisien dari 7a, 7. Koefisien dari min 3b kuadrat, min 3. Koefisien dari 2a, 2. Adakah koefisien dari ini, min 9? Oh, tidak ada. Ya. Nah, sekarang kita lihat variabelnya. Variabel adalah hurufnya, baik yang berpangkat ataupun tidak. Berarti variabelnya adalah b kuadrat, kemudian A, B kuadrat, dan A lagi. Di sini tidak ada variabel, gitu ya. Kalau ditanya, yang mana suku sejenis? Suku sejenis. Nah, kamu bisa lihat suku sejenis yang hanya berbeda di variabelnya, di koefisiennya, sorry. Yang hanya berbeda di koefisiennya aja. Berarti ini B kuadrat, ini min 3B kuadrat. Berarti dia sejenis, gitu ya. Yang pertama adalah si 5B kuadrat dan min 3B kuadrat, gitu ya. Yang berikutnya, yang kedua adalah siapa? Kita lihat lagi. Yang kedua, 7A dengan 2A, gitu ya. Itu pun merupakan suku yang sejenis. Nah, berarti suku sejenisnya ada 2. Ini kita tulis 7A dan 2A.
Ada dua suku sejenisnya, ini yang pertama, ini yang kedua, gitu ya. Harus bisa ngebedain mana suku, koefisien, dan variabel. Kita lihat nih contohnya. Tentukan unsur-unsurnya dari bentuk aljabar berikut. Berarti kita mau menentukan yang pertama adalah koefisien. Kalau katanya koefisien berarti angka di depan si variabel. Siapa itu? 3, minus 2, dan 4. Gitu ya. Kita tuliskan. 3, minus 2, dan 4. 3, minus 2, dan 4. Berikutnya, setelah koefisien ada variabel. Oke, variabel itu yang mana? Variabel adalah huruf-hurufnya yang berpangkat atau tidak gitu ya. Ini x kuadrat, x. Kalau ada dua yang sama, kamu tulis satu aja. Berarti variabelnya x kuadrat dan x. Selanjutnya, setelah ada variabel, ada koefisien. Nah, kok koefisien? Konstanta, ya, jangan salah. Konstanta. Oke, konstantanya siapa? Konstanta itu hanya angka saja. Min 9 lah dia. Kita tuliskanlah min 9. Setelah ada konstanta, kita butuh siapa lagi? Suku. Oke, ingat. Kalau suku berarti dia paket komplit. Semuanya diambil. Nah, dari sini kita bisa lihat nih yang mana yang disebut suku. Nih ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti sukunya ada 5. Nah, kita tuliskan. Berarti sukunya ada, boleh kita urutin. Yang x kuadrat dulu, yang x baru yang konstanta. Berarti jadi 3x kuadrat min 2x kuadrat. Terus yang ada x-nya 4x min 7. Kok min 7? 7 ya. 7 dan min 9. Gitu. 7 dan min 9. Nah, setelah dari sini kita ke suku sejenis. Suku sejenis. Kita lihat, kalau yang suku sejenis boleh sama-sama konstanta, boleh sama-sama variabel yang sama walau koefisiennya beda, gitu ya. Nah, kita lihat ini. Ini ada x kuadrat, ini ada x kuadrat, berarti sejenis ya. Ini konstanta, berarti sejenis. Ini enggak ada temennya, berarti ya tidak sejenis, gitu ya. Maka kita tulislah. Yang pertama adalah 3x kuadrat dan min 2x kuadrat. Yang kedua, yang sejenis adalah 7 dan min 9. Nah, ini nanti berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan. Berikutnya, kita diminta untuk tentukan suku-suku yang sejenis dari ini. Kita kerjaan dari yang pertama ya. Yang A, yang sejenis adalah kita tandain dulu. Siapa yang sejenis? Yang ada K-nya. Ada nih. Oke. Terus yang ada M-nya, yang kedua. Ada M-nya. Ada nggak? Oh, nggak ada. Cuma satu. Berarti nggak ada temannya. Terus yang satu lagi. KM. Oh, ada ini KM juga. Berarti kita bisa tulis ya. Yang A, suku sejenisnya adalah, kita lihat. Siapa itu? Berarti si 9K dan min 15K. Oke. Yang satu lagi adalah min 4KM dan 7KM. Gitu ya. Yang B. Kita lihat. Siapa itu suku sejenis? Kita perhatiin. Ada yang P kuadrat gak? Kita cek. Oh, ada. Ini dia. Kemudian kita cek lagi. Ada nggak yang 8P kuadrat Q? Berarti variabelnya P kuadrat Q. Ada nggak? Oh, ada ini. Nah, ini nggak ada temennya. Nggak ada pasangannya. Ya udah, biarin aja gitu ya.
Berarti jawabannya adalah, kita bisa tuliskan, berarti ini jadi 7P kuadrat. Dan siapa yang ada P kuadrat? Min 11P kuadrat. Satu lagi, min 8P kuadrat Q dan P kuadrat Q. Itulah suku yang sejenis. Nah, kita lihat lagi, apakah bentuk aljabar di bawah ini sejenis? Kita cek. Kita perhatiin variabelnya. Variabelnya adalah si X pangkat 3 Y kuadrat. Nah, kita lihat nih. X pangkat 3 Y kuadrat. Nah, ini udah sejenis ya, karena variabelnya sama. Berarti jawabannya adalah ya, mereka adalah suku sejenis, gitu ya. Berarti jawabannya adalah ya, karena variabelnya udah sama, gitu, sama-sama X pangkat 3 Y kuadrat. Oke? Nah, kita lihat di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Katanya, kalau penjumlahan pengurangan itu adalah ketika suatu bentuk aljabar dapat dijumlahkan dan dikurangkan dengan cara mengelompok suku-suku yang sejenis tadi. Harus dikelompokkan. Kita lihat contohnya. Sederhanakan bentuk aljabar berikut. Yang A, 9P tambah 8Q kurang 2Q tambah 5P. Yang kedua, 7A pangkat 3 kurang 8A kuadrat kurang 16A pangkat 3 tambah 11A kuadrat tambah 9. Nah, mari kita kerjain bareng-bareng. Ingat, kalau dia sama-sama A, anggap aja sama-sama apel, misalnya gitu, sama-sama pepaya, gitu ya. Kalau variabelnya sama, berarti itu yang bisa dikurangkan dan dijumlahin. Langkah pertama, kita deketin dulu siapa yang sejenis. Nih ya, pertama dari 9P, siapa yang ada P-nya? Ini. Yang ada P-nya siapa tuh? Bukan ini ya. Yang ada P-nya adalah si 9P dan 5P gitu ya. Berarti 9P tambah 5P. Kemudian siapa lagi yang sejenis? Kita cek lagi. 8Q dengan min 2Q. Kita tuliskan. Berarti tambah 8Q kurang 2Q gitu ya. Nah, ini bisa diselesaikan. Jadi, ketika kamu menjumlahkan, anggap aja ini jadi 9 pepaya tambah 5 pepaya, gitu ya. Jadi berapa pepaya ini? 14 pepaya. Nah, cara menjumlahinnya gitu. Berarti ini kita langsung dapat 9 tambah 5. Langsung gitu ya, 9 tambah 5, 14. Pepayanya kita tulis aja. 8 kurang 2. 6 apa? 6Q. Mudah ya? Nah, yang D pun begitu. Kita deketin dulu yang sejenis siapa? Ada yang pangkat 3 nggak? Ada. 7 pangkat 3 dengan min 16 pangkat 3, gitu ya. Nah, kemudian min 8A kuadrat. Ada ini, 11A kuadrat. Sama satu lagi 9, sendirian. Berarti ini nggak usah diapa-apain, gitu ya. Kita tulisin. Berarti kita tulis dulu yang sejenis. 7A pangkat 3 kurang 16A pangkat 3 kurang 8A kuadrat tambah 11A kuadrat tambah 9. Karena 9 tidak ada temannya, ya udah kita biarin aja gitu ya. Ingat, kalau penjumlahan dan pengurangan tidak merubah si variabelnya tetap. Berarti ini 7 kurang 16, berapa itu? Min 9A pangkat 3. Kemudian, min 8 tambah 11. Berapa itu? Tambah 3A kuadrat. Kemudian ini sendiri. Tambah 9. Itu dia ya. Ingat aja, kalau penjumlahan dan pengurangan tidak pernah berubah. Anggaplah seperti ini. Itu ya. Nah, kita lihat lagi contohnya ini ada. Tentukan penjumlahan dari ini katanya. Kita jumlahkan aja langsung. Kalian mau jumlahin gimana? Kita tuliskan lagi, gitu ya. Berarti ini jadi 12x kuadrat kurang 9x tambah 6. Boleh dijumlahkan ke bawah, boleh dijumlahkan ke samping. Kita buat dulu jumlah ke bawah nih, ya. Ini cara yang pertama. Jumlahkan ke bawah, berarti jadi min 7x kuadrat
tambah 8X kurang 14. Kita jumlahin. Nah, kita jumlahkan. Ayo. Dari depan, dari belakang sama aja. Kalau mau dari belakang boleh. 6 tambah min 14. Jangan salah ya. 6 tambah min 14. Berarti ini jawabannya adalah min 8. Oke, ini min 9 tambah 8. Min 1 ya. Min 1. Karena di sini ada variabelnya, satunya nggak usah ditulis. Berarti jadi tinggal min X. Nah, satu lagi. 12 tambah min 7. Berapa itu? 5. Berarti ini jadi 5X kuadrat. Inilah jawabannya. Gitu ya. Nah, kalau kalian mau cara mendatar, boleh. Kita jumlahkan langsung. Berarti ini jadi 12X kuadrat kurang 9X tambah 6 tambah. Kalau penjumlahan tidak usah pakai kurung pun tidak apa-apa, gitu ya. Min 7X kuadrat tambah 8X kurang 14. Nah, kamu harus tahu tadi yang satu paket siapa. Ini dia satu paket tadi. Kemudian yang ini pun satu paket ya. Nih. Harus tetap tahu. Nah, kemudian setelah itu kita deketin. Siapa yang sejenis? Kita deketkan lah. 12X kuadrat. Nih ada min 7X kuadrat. Kurang 9X tambah 8X tambah 6 kurang 14. Nah, ini menjadi berapa tuh? Sama seperti tadi. 12 kurang 7, 5X kuadrat. Variabel tetap ya. Min 9 tambah 8, min X. Harusnya min 1X, tapi 1 nggak pernah ditulis gitu ya. Tambah 6 kurang 14, berarti jadi kurang 8. Gitu, sama dia. Mau pakai yang mana? Boleh, terserah. Yang terakhir, katanya tentukan pengurangan ini dari. Kalau ada kata dari, berarti yang kamu kurangkan ini kurang ini. Oke? Jangan kebalik. Jadi kalau ada kata dari, belakang kurang depan. Nah, kalau kita mau buat dua cara seperti tadi, boleh. Berarti yang duluan kita tulis adalah 4X kurang 11Y kurang 9Z. Kita kurangkan dengan min 8X tambah 10Y kurang 9Z. Nah, kita kurangin lah ini. Oke, mau dari depan, dari belakang boleh. Dari depan boleh. 4 kurang min 8 berdekatan, berarti jadi 12. Jadi 12X gitu ya. Terus, min 11 tambah, kok tambah? Min 11 kurang. Min 11 kurang 10, berarti jadi min. Jumlahkan angkanya. Min 21 gitu ya. Min 21Y. Satu lagi. Min 9 kurang min 9. Berdekatan ini jadi tambah ya. Min 9 tambah 9, berapa tuh? 0. Berarti ini tidak usah ditulis. Inilah hasilnya. Gitu, oke? Nah, kalau mau mendatar, boleh kita tuliskan. Tetap yang di depan adalah yang di belakang itu. 4X kurang 11Y kurang 9Z. Kurang. Kalau pengurangan harus pakai tanda kurung. Ya. Min 8X tambah 10Y kurang 9Z. Oke? Nah, kalau pengurangan agak beda ini. Kita tuliskan lagi yang di depan. 4X kurang 11Y kurang 9Z. Nah, ini nggak bisa langsung dilepas ya. Minnya harus kita kali ke dalam. Oke, kita kali ke dalam minnya. Min kali min, jadi positif. Positif 8X. Min kali positif 10, jadi negatif 10Y. Min kali min, jadi positif 9Z. Gitu ya. Baru ini boleh kita deketin. 4X tambah 8X kurang 11Y kurang 10Y kurang 9Z tambah 9Z. Oke, ini bisa langsung dikerjain. 4 tambah 8, 12X.
min 11 kurang 10, min 21Y. Terus yang terakhir ini, min 9 tambah 9 habis jadi 0. Ya udah, ini jawabannya. Gitu, oke? Silakan dipahami dengan baik. Video kita sampai di sini, semoga kamu paham.